Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Widayana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tata bahasa bebas konteks dengan materi pohon penurunan. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Dicontohkan kita mendapatkan studi kasus seperti pada soal ini dengan kita harus menghasilkan susunan string yaitu BBA, BAA, BA. Nah, langkah pertama yang kita harus selesaikan adalah memasukkan simbol awalnya yaitu AA. Nah, di sini ada dua cara penyelesaian. Pertama, kita bisa menyelesaikan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Saya akan menyelesaikannya menggunakan aturan produksi yang sebelah kirinya. Kita ubah dulu ini menjadi AA. Jadi ini A ini diubah menjadi AAA agar memiliki banyak untaian string. Setelah itu yang akhir ini tetap diisi satu karena ini tidak kita ubah karena kita menggunakan yang sebelah kiri. Kita lanjutkan saja. Pertama kita ubah dulu yang ininya, yang A pertama ini ke BA. Kita isi dulu B A A A A. Selanjutnya string untaian keduanya itu kan B ini, maka kita ubah lagi dengan yang ini untuk yang untaian string A ini. Jadi B B A A A A. Selanjutnya bagaimana? Kita ubah A ini menjadi A kecil karena di sini terdapat A. Kita tulis BB BB A kecil A A A. Selanjutnya kita ubah lagi ini menjadi B untuk yang string A yang ini. Jadi seperti B B A B. Jadi ini B A A. B A nya tetap 3. Selanjutnya kita ubah yang A ini menjadi A kecil. Berarti kita akan mengubah bagian BA. Kita akan ubah bagian AB. AB. Oh, berarti kita masukkan yang ini BA. B B A B. Berarti ini kita ubah A dulu. Baru kita ubah A dulu yang ini menjadi yang ini. A kecil A A. Selanjutnya kita ubah AA ini, yang A yang ini menjadi AB. B B A B A A B kecil A. Baru kita lanjutkan. Ini tinggal kita ubah A-nya aja, dua yang A ini. Berarti B B A B A kecil B A besar. Dan yang terakhir adalah seperti ini jawabannya. B B A B A A B A. Nah, ini adalah hasil setelah kita sederhanakan. Fungsinya ini dari penyederhanaan ini adalah saat kita melakukan pohon penurunan, kita sudah memiliki jalannya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, yang menjadi patokan dalam pohon penurunan adalah di S awal yang simbol awal. Maka tinggal kita tulis S. Penurunannya adalah AA. Maka seperti ini. A A. Nah, setelah sudah dapat simbol awalnya, tinggal kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Tadi kan kita mengubah yang A, maka dia meningkat penurunannya jadi 3 A-nya. Berarti itu 2, 3. Sini A, sini A, sini A. Selanjutnya fokuskan lagi di A yang pertama. Nah,
Di sini kita memiliki penurunan 2 yaitu BA. Jadi ini penurunannya BA. Setelah kita dapat satu terminal, kita buatkan agar tidak tertukar. Nah, selanjutnya kita fokuskan ke penurunan yang di sini. Karena setelah kita ubah, terus kita masukkan lagi BA. Setelah perubahan dari A yang besar ini, simbol A, maka penurunannya adalah BA. Dapat untayan string yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini tinggal kita ubah aja ke A sesuai dengan langkah penyederhanaan yang ini. Ini tinggal kita turunkan aja jadi A. Jadi dapat string yang ketiga. Selanjutnya yang bagian yang ini. Setelah penurunannya kita dapat penurunan BA dari yang A ini. Maka penurunannya di sini B, di sini A. Kita dapat penurunan yang keempat. B, A, B. Selanjutnya untaian yang A. Berarti kita tinggal liputkan A ini tinggal diubah menjadi A kecil. Maka ini jadi penurunannya A kecil. Dapat BB, A, BA. Selanjutnya yang ini. Yang itu kita ubah menjadi AB penurunannya. Maka di sini A, di sini B. Kita udah dapat yang B. Tapi sebelum itu kita lanjutkan yang A-nya dulu. Yang A-nya itu tinggal kita ubah menjadi A kecil. A kecil. Dapatlah kita 2 AB. Jadi BB A B. Ini tinggal kita turunkan aja menjadi A. Maka ini adalah hasil pola penurunan yang kita dapat dari hasil penyederhanaannya. Mari kita lanjutkan ke soal pembahasan nomor 2. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Dicontohkan kita mendapatkan studi kasus pada soal seperti ini. Nah, pada studi kasus ini kita harus mendapatkan stringnya yaitu BAA, B. Nah, ini sama seperti pada studi kasus yang pertama. Kita tinggal selesaikan saja. Kita tuliskan S awalnya dulu. Kemudian kita selesaikan dari yang sebelah kiri baru yang ke kanan. Berarti yang A ini kita ubah menjadi B. Berarti sebelum B ini perlu kita perlebar dulu menjadi pakai menggunakan A ini. A B. Terus selanjutnya A ini kita isi dengan BB. Berarti B besar A B. Selanjutnya B ini kita ubah menjadi A. Berarti menjadi B A B. Selanjutnya yang sebelah kiri sudah dapat 3 string untayan BAA, kita ubah ke yang B-nya. Oke. Berarti karena ini B kita ubah menjadi SB. Yaitu B A S B. Nah, di S ini kita ambil lagi dari atas menggunakan AB. Otomatis tinggal kita isi B AB B. Selanjutnya kita ubah A ini menjadi BAA. Bagaimana caranya? Tinggal kita ubah seperti ini. Jadi kita ubah menggunakan BB, jangan AA. Berarti B A A-nya kita ubah jadi BB, B kecil. Nah, ini tinggal kita ubah menjadi A. Karena di sini memiliki hasil penurunan A. Berarti menjadi B A B A. Nah, dan yang terakhir jawabannya adalah B A B. Kita sudah mendapatkan hasil penyederhanaan. Selanjutnya di pohon penurunannya hampir sama seperti pada studi kasus yang pertama, tinggal kita selesaikan saja.
Pertama kita tuliskan dulu simbol awalnya S memiliki penurunan AB. A, B. Kita selesaikan yang A. Mengikuti ya hasil penyederhanaan yang ini. Berarti A ini kita ubah penurunannya menjadi AA. Kita sudah dapat 1 untuk stringnya. Terus A-nya kita ubah menjadi BB. B besar. Dapat string yang kedua. B-nya kita ubah menjadi A. Berarti dia B-nya penurunannya adalah A. Dapat stringnya. Setelah ini sudah dapat penurunan, tinggal kita lanjutkan yang penurunan dari yang B. Yang B kita ubah ke SD. Berarti penurunannya S B kecil. Kita dapat 1. Yang S kita lihat penurunannya itu menjadi AB. Berarti ini menjadi A, ini menjadi B. Nah, kita selesaikan yang A-nya dulu. Yang A-nya itu penurunannya adalah BB. B dapat perbedaan stringnya selanjutnya. Terus B-nya kita ubah ke B kecil. B ke A. Maaf, terlalu panjang. Turunannya adalah A. Dapat yang string, untaian string yang ini, yang BA. Berarti kita udah dapat BA, A, BA. Ini kita tinggal turunkan A. Sama seperti ini. Dan ini adalah hasil pohon penurunan dari soal studi kasus nomor 2. Mari kita lanjutkan ke dalam studi kasus yang ketiga. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Dicontohkan kita mendapatkan studi kasus seperti ini. Dengan kita harus menyelesaikan susunan stringnya, yaitu adalah BB, A, BB. Nah, dari studi kasus ini kita harus perhatikan adalah susunan simbol awalnya, yaitu ini ada 2. Yang kita perhatikan adalah bagian yang akhirnya, yang sebelah kanannya, A dan B. Kita lihat yang akhir ini kan B, maka kita selesaikan yang ini. Berarti kita menggunakan simbol awal yang AB. Kenapa tidak menggunakan BA? Kalau kita menggunakan BA, otomatis ini menjadi untaian string yang A. Berarti ini tidak sesuai dengan permintaan dari susunan stringnya. Jadi kita menggunakan simbol awalnya adalah AB. Kita tuliskan ada simbol awalnya AB. Sudah selesaikan yang A-nya kita ubah menjadi AAB untuk memperpanjang stringnya. A, B, B. Selanjutnya A ini kita ubah menjadi SA. Berarti menjadi S A, B, B. Selanjutnya kita ubah si S ini menjadi BA untuk memperpanjang stringnya di awal. Tapi di sini kita sudah mendapatkan string akhirnya itu BBAA. Berarti jika ditambahkan dengan ABA menjadi seperti ini. BA B. Kita sudah mendapatkan string yang ini. Selanjutnya B ini kita ubah menjadi BBA. Maka hasilnya adalah B. Nah, setelah ini kita udah mendapatkan string yang ini, 2 ini, tinggal kita ubah B-nya menjadi B kecil. Maka kita sudah mendapatkan hasil susunan string pada studi kasus yang ketiga ini. Kita sudah mendapatkan hasil penyederhanaannya, tinggal kita tuliskan ada pohon penurunannya. Pertama kita tuliskan simbol awalnya AB kecil, A dan B. Simbol awal A dan B. Kita sudah mendapatkan stringnya B. Tinggal kita turunkan A menjadi AAB. AAB. Dapat. Kita turun lagi A-nya menjadi SA. Dapat lagi stringnya. S-nya ini kita ubah menjadi BA. Dapat lagi. B-nya kita ubah menjadi BBA. B-nya kita ubah menjadi BBA.
B, C, A. Kita sudah mendapatkan stringnya, tinggal kita ubah B-nya ini menjadi B kecil. Maka dengan ini kita sudah menyelesaikan pohon penurunannya, yaitu BB, A, BA, BB gitu. Jadi sesuai dengan hasil susunan stringnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu adalah soal studi kasus ambiguitas. Mari kita bahas soal ambiguitas tersebut. Oke, masuk ke dalam soal pembahasan selanjutnya, itu adalah pembahasan soal ambiguitas. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah simbol awalnya ini ada dua, di mana kedua simbol awal ini yang AB dan simbol awal C, awalnya C, itu memiliki kesamaan atau memiliki hasil yang sama. Berarti kita memiliki dua penyelesaian. Pertama kita selesaikan dulu yang AB, kemudian yang C. Kita buat pernyataan yang pertama. Untuk yang AB, kita selesaikan dulu simbol awalnya itu adalah AB. Terus AB, A-nya itu kita sederhanakan dulu menjadi AAB, A B B. Terus kita turunkan A ini menjadi AB, maka A B B B. Baru kita turunkan lagi yang B-nya. Yang B-nya kita ubah menjadi CBD. Berarti A B B C B D. Dan yang terakhir kita ubah yang B-nya menjadi CD. Maka hasilnya sudah terlihat adalah AA B B C C D D. Sesuai dengan hasil susunan string yang dibutuhkan. Selanjutnya kita buat pohon penurunan untuk pernyataan simbol awal yang AB. Berarti simbol awal pertamanya adalah S, penurunannya adalah AB untuk simbol awal. Tinggal kita turunkan seperti pada penyederhanaan yang ini. Jadi kita tulis A B. Ini kita dapat 2. Terus A-nya kita turunkan. A-nya kita ubah menjadi AB. AB dapat 4 string. Setelah itu B-nya kita ubah. B-nya kita ubah menjadi CBD. Penurunannya C B D. Di sini kita dapat 2, C dan D. Selanjutnya kita turunkan yang bagian B-nya. Yang B-nya kita turunkan menjadi CD. Maka selesai pohon penurunan untuk pernyataan pertama, yaitu A B B C C B C C D D untuk yang simbol awal dari AB. Selanjutnya kita akan bahas yang simbol bagian C. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, masuk ke dalam simbol pernyataan kedua untuk yang C, simbol awal C. Kita tuliskan simbol awalnya C. Nah, di C ini kita turunkan menjadi ACD. Jadi A C D. Selanjutnya C-nya ini kita ubah menjadi ADD. Berarti A D D kecil D kecil. Kemudian bagian D-nya kita ubah menjadi BDC. Maka untaiannya adalah A B D D C D D. Ini kurang jelas, maaf. Ya, seperti ini. Kemudian yang D-nya kita ubah menjadi BC. Berarti adalah A B B C C D D. Kita sudah mendapatkan hasil penyederhanaan untuk yang pernyataan yang kedua, yaitu simbol awalnya yang C. Tinggal kita tulis saja simbol awalnya adalah C.
Kita sudah mendapatkan simbol awalnya C. Kemudian kita ikuti sesuai dengan penurunan atau penyederhanaan yang sudah kita buat. Kemudian C-nya memiliki 3 penurunan. Kita tuliskan 3 untuk pohon penurunan jadi A, C, D. Kita sudah mendapatkan 2. Terus kita ikuti C-nya berubah menjadi ADD. C-nya ADD. Kita turunkan A, D besar, D kecil. Kita mendapatkan 2 untayan string. Selanjutnya yang bagian D ini kita ubah menjadi BDC. B, D besar, C. Kita mendapatkan 2 lagi, tinggal yang bagian D-nya. D-nya kita ubah menjadi BC. B dapat 1, C dapat 1 lagi. Dan ini adalah hasil pohon penurunan untuk pernyataan nomor 2, yaitu yang ambiguitas. Jadi AA, BB, CC, DD. Oke, mungkin demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.